Lu percaya kekuatan universe gak sih? Gue mau ngomongin manifestasi nih. Manifestasi atau scripting ya? Pakai vaselin dulu. Biar gak cracky giginya. Giginya, bibirnya kok giginya sih? Sama ini. Bad and Blaze. Gak tahu shade-nya apa, yang penting merah. Nggak kelihatan tapi yang penting gue pakai lipstick. Jadi ngomongin manifestasi atau scripting ya? Kalau manifestasi kayaknya lebar banget. Scripting dulu kali ya. Oke. Gue mau ceritain aja, gue mau sharing aja. Jadi ini berdasarkan apa yang gue tahu ya. Jadi lo pernah gak sih ngerasa lo pengen banget dapetin sesuatu, mencapai sesuatu, punya sesuatu, tapi lo mikir kalau this is impossible for me. Lo pernah gak sih ngerasa kalau susah banget buat mencapai apa yang gue mau gitu. Nah, kalau lo sedang ada di posisi seperti itu dan lo mau menghempas impossible itu, lo bisa gunakan cara ini. Namanya adalah scripting. Oke. Scripting itu adalah salah satu teknik dari memanifestasikan atau membuat keinginan dan impian lo menjadi nyata. Nah, salah satu caranya itu adalah scripting. Udah kenapa nih ya, scripting itu nulis. Jadi lo tulis apapun yang pengen lo capai, apapun yang pengen lo dapetin, apapun yang pengen lo punya di dunia ini. Luas banget ya saya di dunia ini. Oke. Nah, gimana cara untuk scripting yang baik dan benar? Berdasarkan pengalaman gue tuh punya buku scripting sendiri. Nih, nggak boleh dicampur-campur. Bukunya ini aja, khusus ini aja gitu. Nah, buku ini selalu gue bawa setiap sebelum tidur gitu. Basically, sebenarnya scripting itu bisa dilakukan di dua waktu yang paling manjur menurut gue ya, menurut keyakinan gue ya Bapak Ibu. Yang pertama ketika lo bangun tidur, yang kedua ketika lo sebelum tidur. Cuma gue mostly melakukan itu ketika gue sebelum tidur gitu. Nah, makanya gue bilang buku ini selalu gue bawa ketika gue mau tidur gitu. Jadi gue taruh di samping bantal gue gitu. Nah, buku ini udah banyak banget catatan di sini setiap hari tuh gitu. Setiap hari sebelum tidur gue selalu catat apa yang pengen gue gapai dalam hidup gitu. Dan gue sudah memulai teknik scripting ini dalam memanifestasi impian dan keinginan gue itu sejak tahun 2015 pas gue masih kelas 1 SMA. Yang sebenarnya pada saat itu gue nggak tahu itu tuh sebenarnya namanya scripting, tapi gue suka nulis aja, I will get this, I have this gitu. Nah, sebenarnya cara itu masih salah karena yang benar itu scripting adalah menuliskan kalau apa yang kalian inginkan dan apa yang ingin kalian capai itu sudah terjadi gitu loh. Jadi pakai present tense, bukan pakai future tense gitu. Nah, itu udah gue lakukan dari tahun 2015 dan berlanjut sampai akhirnya gue tahu itu namanya scripting gitu di tahun 2023 gue tahu, dan di situ gue menemukan mentor gue, life mentor gue gitu. Nah, oke, kita langsung masuk ke metode scripting. Metode scripting itu, kok metode sih? Bukan metode, Beb. How to do a proper scripting. Oke.
Jadi yang pertama, gue biasa mulai dengan meditasi sebelum tidur gitu. Jadi misalnya gue di atas kasur nih gue di atas kasur, terus gue duduk, terus gue tarik nafas yang dalam sambil dengerin musik-musik instrumental. Biasanya sih gue ngedengerinnya dari instrumental, Indian instrumental music gitu buat meditasi. Terus gue meditasi 3-5 menit cukup. Habis itu gue relax, gue buka buku scripting gue tulis apa aja yang pengen gue dapetin, tapi gue nulisnya itu pakai present tense. Jadi kayak gue udah dapet gaji 100 juta per bulan, gue dapet tiket gratis ke Maldives, gue udah dapetin pasangan yang ganteng, hot gitu, kaya, tajir gitu. Itu gue tulis kayak gitu. Nah, gimana struktur tulisannya? Gue tulis dulu di awal tanggal, lokasi, karena hidup gue kan berpindah ya, jadi gue tulis lokasinya. Terus sentence pertama itu pasti gue selalu gratitude dulu, gue selalu bersyukur dulu. Terima kasih ya Tuhan atas hidup ini yang seperti apa, gue tulis di situ. Aku tinggal di mansion apa, aku mendapatkan gaji 3 digit per bulan, aku punya pasangan yang protektor dan provider, aku cantik, aku seksi gitu. Itu ditulis semua, tapi dengan syarat ditulis dalam sentence yang sudah terjadi saat ini, yang sedang terjadi saat ini gitu. Udah deh, habis dari situ ketika lo menulis, lo harus benar-benar merasakan kalau lo tuh udah mendapatkan itu banget gitu. Kayak misalnya lo nulis, gue lagi terima kasih Tuhan, aku sedang di Bali lagi work from anywhere dengan gajiku yang 3 digit. Lo bener-bener rasain, ketika lo nulis lo rasain anginnya di Bali kayak gimana, suaranya di Bali tuh kayak gimana, terus lo lagi duduk di cafe yang seperti apa, lo rasain. Udah, habis lo tulis, lo tutup bukunya, lo taruh di samping kepala lo. Udah deh, lo tidur, jangan lupa baca doa. Udah, dan setelah lo tulis itu semua, lo biarin lo lupain, lo lepaskan ke universe, ke alam semesta gitu. Lo lepaskan, terus udah, nggak usah lo inget-inget, nggak usah lo pikirin kira-kira gue bisa nggak ya ke Bali WFA, nggak usah lo pikirin. Yang penting lo udah tulis, kelar. Langkah selanjutnya adalah detachment. Nah, detachment itu kan lo berarti melepaskan. Ya udah, lepasin aja. Nanti kita bahas tentang detachment ya guys. Gitu. Udah, kita lepasin. Terus kita bisa menjalani hidup seperti biasa. Nggak usah dipikirin. Nanti juga kesampaian sendiri. Nah, gue mau ngasih tahu bukti-bukti. Tapi gue nggak bawa buku scripting gue yang zaman dulu gitu. Nah, dulu tuh gue pengen banget kerja jalan-jalan ke luar negeri dan dibayarin semua sama kantor gitu loh. Terus sampai pada akhirnya dari tahun 2022 gue tuh udah kerja sama Singapore company gitu, dan dari situ juga gue bisa pergi kemana-mana gitu. Gue ke Singapura, terus gue visit ke sana sini kayak gitu. Itu tuh satu buktinya. Terus yang kedua, gue tulis waktu itu di buku scripting gue kalau gue pengen punya, kalau gue seneng banget gue punya laki yang provider, yang protektor, yang hidungnya mancung, yang matanya hot, yang bibirnya tebel, kissable, yang fun, yang lucu, yang duitnya banyak. Terus gue dapet tuh mantan gue yang gue omongin di ngoceh kedua gitu. Cuma gue lupa nulis di situ kalau misalnya harus bukan agamis ya, maksudnya at least you have a belief in a religion gitu. Maksudnya mantan gue yang kemarin itu agak-agak ateisnya tuh gak jelas gitu.
Terus apa lagi ya? Di tahun 2024 di tahun 2020 gue 2020 gue itu nulis gue pengen kemana, gue kemana, gue pergi kemana. Dan di tahun 2024 gue itu nonstop, every month gue pasti jalan, gue pasti pergi. Dari Januari sampai Desember itu nggak ada satu bulan yang terlewat tanpa gue traveling dalam dan luar negeri tuh. Terus apa lagi ya, kayaknya banyak deh yang udah jadi kenyataan dari mulai gue nulis scripting gitu. Nah, kalau misalnya dipikir kalau misalnya dipikir secara logika, kayaknya nggak masuk akal gitu. Tapi menurut gue, kalau mau kita coba pikir secara logika ya guys, apa yang kita tulis itu kan kita pikirkan masuk ke alam bawah sadar kita gitu. Nah jadi itu kita percaya kalau itu tuh sudah kejadian. Karena itu udah kejadian, otomatis apa yang kita lakukan nih pasti jalannya itu, aksi kita itu, action kita tuh pasti akan merujuk ke itu, ke tujuan kita itu gitu. Jadi menurut gue scripting tuh bukan kayak hal yang musyrik, enggak. Tapi scripting tuh adalah salah satu media untuk lo mempermudah menggapai impian lo gitu. Dan dulu guru gue pernah bilang pas gue masih SMA kelas 2, namanya Pak Rahmat, dia wakil sekolah gue. Dia bilang gini, kalau kamu yakin, kalau kamu percaya kamu sudah 99% berhasil, itu 1%-nya kamu tinggal usaha. Dan dari situ gue percaya kalau gue bisa travel gratis, gue bisa kerja work from anywhere, I can get 3 digits per month, even per week. I can live the life yang gue impikan. I can go anywhere I want, I can buy anything I want. I date a provider and a protector, tinggi, ganteng, hot, good in the bed, and a good in the personality, perfect package, provide me everything, never say no, always say yes, never shout on me. I believe I will get that kind of man. Apa lagi? Udah sih, gitu aja. Jadi kalau misalnya kalian lagi ngerasa low banget, terus kayak gue pengen menggapai ini, gue pengen dapetin ini, kok nggak bisa ya, tenang. Yang penting lo kalem, lo tenang, lo meditate, lo scripting dengan cara gue tadi. Semoga itu bisa membantu. Tapi lo harus apa? Lo harus percaya dulu. Kalau lo nggak percaya, kalau lo masih skeptical sama apa yang lo tulis, bahkan lo skeptical sama diri lo sendiri, terus apa? Kalau lo aja nggak percaya sama diri lo, gitu. Oke, lakuin malam ini. Oke.